Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Muhammad Farhan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala, ingin menjelaskan sejarah dan sistem politik Indonesia. Tentu kita harus tahu apa itu sejarah. Sejarah adalah kejadian di masa lampau. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen untuk mencapai suatu tujuan. Dari subsistem pemerintahan ada 3. Yang pertama pusat, daerah, dan desa. Kalau pusat, contohnya seperti presiden, wakil presiden, MPR, DPR. Kalau daerah ada DPRK, DPRA, DPD. Terus kalau sistem pemerintahan di tingkat desa seperti Pak Gesik, Tuhaput, Imam Mukim, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita harus tahu apa itu politik. Politik adalah kebijakan dan kekuasaan terhadap pemerintah. Tujuan politik yaitu untuk masyarakat. Selanjutnya, ada 3 pakar yang menjelaskan sejarah dan sistem politik di Indonesia. Yang pertama, ada tokoh Almond. Dia menjelaskan interaksi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Selanjutnya, Froboot. Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu. Dan yang ketiga yaitu Soekarno. Menurut Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengutamakan pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Selanjutnya, sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah perkumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses, peraturan, tujuan untuk mewujudkan tujuan dan pengambilan keputusan. Subsistem politik. Dalam subsistem politik terdapat 4 poin. Yang pertama, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik, sistem peradaban politik, dan lainnya. Trias politik ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif sepertinya DPR, eksekutif, presiden, gubernur, bupati. Yudikatif seperti KPK. Prinsip sistem politik demokrasi. Pertama, pembagian kekuasaan. Kedua, negara berdasarkan atas hukum. Ketiga, pemerintah berdasarkan konstitusi. Yang keempat, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Yang kelima, pemilu yang bebas, contohnya seperti jujur, adil, bebas, langsung, rahasia. Yang keenam, parpol lebih dari 1 dan mampu menjalankan fungsinya. Selanjutnya, fungsi partai politik. Fungsi partai politik yang pertama sosialisasi politik, yang kedua sarana pendidikan politik, yang ketiga sarana pengatur konflik, yang keempat sarana kontrol politik, yang kelima rekrutmen politik atau calonkan diri. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari penjelasan saya tadi, bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hak politik masing-masing sesuai hak asasi manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tak mengatur sistem politik liberal, komunisme, itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokrasi tak cocok menurut sistem politik tersebut. Mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan. Apabila
Apabila ada kesalahan, mohon komen di komentar. Ada nomor ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi